Halo sahabat Rampo, jangan kalian pikir bahwa yang pakai baju loreng ini sembarang orang. Dia seorang mantan Panglima GAM yang pernah melawan negara. Muzakir Manaf namanya. Di kalangan warga Aceh, lebih dikenal sebagai Mu'alem. Kali ini Mu'alem memakai baju loreng bukan untuk angkat senjata melawan negara, tapi sedang berjuang melawan ketertinggalan dan kemiskinan yang sedang dialami Provinsi Aceh, dengan rekor nomor 1 di Sumatera. Setelah gagal mendirikan Aceh sebagai sebuah negara, bukan berarti Mu'alem berhenti untuk berjuang. Perdamaian Helsinki mengakhiri karir Mu'alem sebagai Panglima GAM dalam melawan negara. Tapi bukan berarti dia tidak lagi memikirkan Aceh merdeka. Mu'alem tetap optimis Aceh akan merdeka dalam bingkai NKRI, merdeka dari ketertinggalan, merdeka dari kemiskinan dan merdeka dari penderitaan lainnya. Itulah merdeka yang hakiki yang sedang diperjuangkan Mu'alem. Menjadi orang nomor 1 di Aceh, bukan perjuangan singkat yang harus ditempuh Mu'alem. Tahun 2017 Mu'alem pernah maju sebagai calon gubernur Aceh yang berpasangan dengan T.A. Khalid, namun tidak berhasil. Karena Mu'alem belum banyak mendapatkan dukungan Partai Nasional, apalagi pada saat itu Mu'alem masih membawa lambang yang oleh negara dianggap separatis, yaitu bendera bintang bulan. Lagi pula tokoh-tokoh Aceh yang kontra dengan ideologi GAM pasti tidak mendukungnya. Belajar dari kegagalan masa lalu, Mu'alem semakin banyak mencari masukan dari tokoh-tokoh Partai Nasional, termasuk Prabowo Subianto. Tokoh nasional pun memberikan saran agar Mu'alem lebih fokus membangun Aceh dalam NKRI. Tidak lagi membawa embel-embel merdeka apalagi separatis. Mu'alem harus bisa move on dari masa lalu dan sama-sama membangun Aceh ke depan. Mu'alem pun mulai merenungi apa yang disampaikan oleh tokoh nasional, hingga badan Mu'alem menjadi kurus. Siang malam Mu'alem mulai berpikir, apalagi Prabowo pernah berjanji, jika Mu'alem tidak lagi bersikeras soal bendera Aceh, Prabowo akan merangkul Partai Nasional di Aceh untuk mendukung Mu'alem di Pilkada 2024. Kegelisahan Mu'alem bukan tidak beralasan. Mu'alem khawatir jika bawahannya di lapangan keberatan atas keputusan yang diambil. Karena Mu'alem sudah sangat sering menyampaikan bahwa kalau hanya soal bendera bukan hal sulit baginya jika ia menjadi orang nomor 1 di Aceh dan Prabowo jadi presiden. Hal ini pun pernah disampaikan Mu'alem pada Prabowo. Mu'alem berkata, "Bagi saya soal bendera bukan perkara penting, tapi bagaimana membuat Aceh lebih maju," kata Mu'alem. Maka Prabowo pun menjawab, "Itu strateginya ada pada Mu'alem, kami hanya berharap Mu'alem bisa mengendalikan kondisi di lapangan," jelas Prabowo. Setelah itu Mu'alem pun faham bahwa salah satu strategi untuk meyakinkan tokoh nasional adalah dengan tidak lagi berbicara soal bendera Aceh saat orasi kampanye. Maka pada pemilu 2024 kemarin, Koalisi Gemuk Parlok dan Parnas bersatu mendukung Mu'alem sebagai gubernur Aceh. Kabupaten kota yang dulunya sangat anti dengan Mu'alem kini berada di garda terdepan dalam memberikan dukungan penuh. Orasi Mu'alem kali ini sesuai arahan pusat, tidak berbau separatis. Mu'alem lebih banyak berbicara tentang kemajuan Aceh ke depan, tidak lagi berbicara tentang bendera, referendum, apalagi kemerdekaan Aceh. Anggota KPA yang meramah kayu hinan yang tersehatkan. Kena kalau dia tak pernah sawit bantu ada urusan. Ayo. Tokoh-tokoh pusat tentunya memantau tentang setiap kampanye pasangan Mu'alem Dekfat. Apalagi Presiden Prabowo sebagai koalisi utama dalam pasangan ini yang telah mewajibkan Mu'alem untuk memilih wakilnya dari Partai Prabowo yaitu Gerindra. Hal ini tentu menyulitkan Mu'alem untuk berorasi sembarangan seperti Pilkada 2017 dan sebelumnya. Konon lagi kader-kader Partai Nasional yang selalu mengawal kampanye Mu'alem di setiap saat. Dengan bangga Mu'alem mengatakan dirinya akan menang di Pilkada 2024. Ini selalu disampaikan setiap pertemuan, apalagi Prabowo sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia, dan kita sangat dekat dengan Prabowo, ujar Mu'alem. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Saya tadi minta maaf, salah satu pendukung kita yang paling kuat adalah Mu'alem Partai Aceh dari Aceh. Terima kasih, Mu'alem. Dan pasangan Bustami Hamzah Syekh Fadil Rahmi pun Mujungkat Ruda melawan Mu'alem Dekfat ibarat menabrak tembok, mustahil bisa tembus, dengan pagar yang begitu rapat dibangun Mu'alem bantuan tokoh nasional. Alhasil benar apa yang dikatakan Prabowo. Mu'alem pun menang di Pilkada 2024 kemarin, dan telah dilantik sebagai Gubernur Aceh untuk periode 2025-2030. Setelah resmi menjadi Gubernur Aceh, Mu'alem kembali dipanggil Prabowo untuk retret di Magelang. Istilah retret dalam agama Kristen adalah mengasingkan diri untuk menenangkan pikiran
sambil mengenyam ilmu tentang tata cara bernegara dalam bingkai NKRI. Secara perlahan Mualem akan melupakan masa lalu. Retret ini dalam agama Islam disebut khulwah, yaitu kegiatan mengasingkan diri untuk menjauh dari godaan duniawi agar lebih dekat dengan Sang Pencipta. Begitu juga dengan retret yang diadakan Menteri Dalam Negeri, agar semua kepala daerah lebih memahami kehidupan bernegara tidak lagi terikat dengan ego sektoral, apalagi ideologi makar yang membahayakan NKRI. Seluruh kepala daerah selain dibekali ilmu bernegara juga diberikan seragam loreng. Nah, sahabat Rampo, bagi Mualem memakai seragam loreng bukan hal baru. Saat dia menjadi orang yang paling diburu oleh TNI, Mualem sudah akrab dengan seragam loreng. Tapi kali ini, Mualem memakai seragam loreng bukan sebagai musuh Prabowo, melainkan teman dekat untuk sama-sama menjaga NKRI. Selamat bekerja Gubernur Aceh. Semoga cita-cita Mualem Aceh merdeka dalam NKRI terwujud.